Kalau kita ngomongin Wali Songo, nama Sunan Kalijaga itu, wah, kayaknya yang paling melegenda ya. Sosoknya itu identik banget sama kebijaksanaan, seni, dan ajaran Islam yang bisa nyatu sama budaya Jawa. Tapi, ternyata ada sisi lain dari kisahnya, sisi yang jauh lebih gelap dan penuh pemberontakan. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Sosok wali yang begitu agung ternyata memulai perjalanannya sebagai seorang perampok. Gimana ceritanya seorang putra bangsawan yang memberontak bisa berubah jadi salah satu penyebar Islam paling berpengaruh di Nusantara? Yuk kita bedah perjalanannya. Oke, untuk bisa memahami sosoknya sebagai seorang wali, kita harus kenalan dulu sama dia di masa lalunya. Perjalanannya itu nggak dimulai di musola atau pesantren, tapi justru di jalanan yang keras. Waktu muda beliau ini punya dua wajah ibaratnya. Bagi para bangsawan, dia adalah Raden Mas Said, seorang pangeran dari Tuban. Tapi, bagi rakyat jelata, dia adalah pahlawan misterius yang dijuluki Maling Culuring, semacam Robin Hood versi Jawa yang merampok orang-orang kaya buat dibagiin ke yang miskin. Jadi, apa sih motifnya? Ini bukan soal keserakahan loh, ini murni soal kemarahan. Raden Said itu muak banget ngelihat rakyatnya sendiri diperas habis-habisan sama pajak yang mencekik dari kerajaan Majapahit. Hatinya nggak bisa tinggal diam, makanya dia milih jalan yang radikal buat melawan ketidakadilan. Setiap kisah perubahan besar pasti ada satu momen kuncinya kan? Nah, bagi Raden Mas Said, momen itu terjadi di sebuah hutan, di pinggir sungai. Dan momen inilah yang bakal mengubah jalan hidupnya selamanya. Disinilah takdirnya berubah. Di tengah hutan, dia mencegat seorang pria tua yang ternyata, Sunan Bonang. Waktu mau dirampok, Sunan Bonang nggak ngelawan sama sekali. Beliau justru kasih tamparan spiritual lewat satu kalimat sederhana. Tujuan baik harus dicapai dengan cara yang benar. Niat kamu itu mulia, tapi caramu kotor. Kata-kata itu benar-benar nonjok dia. Raden Said langsung memohon untuk diangkat jadi murid. Tapi ujiannya, wah, di luar nalar banget. Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sungai dan bilang, jaga ini sampai aku kembali. Dan Raden Said menunggu di sana, tanpa bergerak sedikit pun, selama lebih dari 3 tahun, sampai tubuhnya diselimuti akar dan lumut. Nah, dari sinilah asal-usul nama legendarisnya. Karena kesetiaannya yang luar biasa dalam menjaga kali, dia dapat gelar Kalijaga. Ini bukan sekadar nama ya, tapi simbol transformasinya dari seorang pemberontak yang panas, jadi seorang murid yang super taat. Setelah lahir kembali, Sunan Kalijaga nggak lagi pakai pedang atau kekerasan. Senjata barunya, budaya. Dan pendekatannya dalam berdakwah, ini sih revolusioner banget pada zamannya. Ini dia nih. Jeniusnya Sunan Kalijaga. Bukannya mengharamkan budaya lokal yang udah ada dari dulu, dia malah nyemplung ke dalamnya. Dia sadar banget kalau wayang, gamelan, dan tembang itu udah jadi bahasanya masyarakat Jawa. Jadi, ya beliau ngobrol sama mereka lewat media yang paling mereka suka dan pahami. Strateginya ini benar-benar brilian. Coba bayangin, beliau gelar pertunjukan wayang yang spektakuler dan gratis. Semua orang boleh nonton. Satu-satunya tiket masuk buat nonton pagelaran itu adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cara yang sangat damai, tanpa paksaan sama sekali, untuk memperkenalkan iman yang baru. Kejeniusannya nggak berhenti di wayang loh. Beliau menciptakan lagu-lagu kayak Lir-Ilir yang mungkin kita kenal sekarang sebagai lagu dolanan anak-anak. Tapi tahu nggak, di balik melodinya yang sederhana itu, beliau menyembunyikan ajaran tasawuf yang dalam banget tentang gimana cara membangunkan jiwa kita yang lagi tertidur. Tapi, metode Sunan Kalijaga itu lebih dari sekedar seni. Ajarannya itu menawarkan perpaduan yang sangat dalam antara mistisisme Islam dan filosofi Jawa yang udah mengakar kuat. Salah satu konsepnya yang paling terkenal itu sedulur papat kalima pancer, atau 4 saudara pusat kelima. Gampangnya gini nih, ini adalah cara buat memahami elemen-elemen non-fisik yang nemenin kita dari lahir, seperti air ketubun, darah, plasenta, sebagai saudara gaib kita. Nah, pancer atau pusatnya itu adalah ruh kita sendiri. Ajarannya adalah tentang gimana cara menyelaraskan kelima elemen ini biar kita jadi utuh dan bijaksana. Dan inilah puncak filosofinya, Manunggaling Kaula Gusti. Ini adalah konsep sufi tentang gimana seorang hamba bisa meleburkan kesadarannya dengan kesadaran Tuhan. Konsep setinggi ini nggak diajarkan lewat ceramah yang rumit, tapi lewat cerita wayang Dewa Ruci, di mana Bima menemukan Tuhan bukan di langit, tapi justru di dalam samudra hatinya sendiri. Keren banget kan? Jadi, apa warisan dari semua ini?
Umur panjangnya yang luar biasa itu memungkinkan beliau meninggalkan jejak yang, nggak mungkin terhapus dari peradaban Jawa. Ini benar-benar luar biasa. Sunan Kalijaga itu diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Beliau jadi saksi hidup jatuhnya Majapahit dan bangkitnya 3 dinasti Islam besar. Umur panjangnya inilah yang memungkinkan beliau menanamkan pengaruhnya lintas generasi dan memastikan ajarannya itu berakar kuat. Intinya gini, warisan Sunan Kalijaga itu ada di mana-mana, menyatu dalam alunan gamelan, dalam cerita wayang, dalam arsitektur masjid-masjid kuno, dan yang paling penting, dalam DNA spiritual masyarakat Jawa itu sendiri. Beliau bukan cuma menyebarkan agama, beliau itu membentuk sebuah peradaban. Kisah Sunan Kalijaga adalah bukti nyata kalau iman dan budaya itu nggak harus saling bertentangan. Justru saat keduanya berdialog, lahirlah sesuatu yang baru, indah, dan kuat. Nah, ini mendengarkan sebuah pertanyaan penting buat kita zaman sekarang. Apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang tokoh yang lebih memilih membangun jembatan daripada membangun tembok?